العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih mempertemukan kita, masih membuka hati kita untuk datang dan hadir ke majelis tahsinul Quran dan juga ta'lim. Semoga langkah kita ini menjadi satu satu amalan yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi catatan kebaikan kita di hari kemudian. Alhamdulillah akhwat, walaupun hanya 3 orang yang baru datang, insyaallah yang lain itu pada menyusul ya. Kita jangan pesimis, walaupun banyak yang izin, insyaallah ada aja yang ikut dan akan mengaji pada hari ini. Untuk mengawali acara kita, sebelum tahsin kita masuk ke ta'lim dulu ya. Untuk tafsir, semoga tafsir ini menjadi makanan ruhaniyah kita atau spiritual kita. Selain makanan fisik atau makanan untuk tubuh kita, juga kita membutuhkan sentuhan atau asupan ruhani spiritual yang akan kita kaji melalui tafsir surah Al-Baqarah ayat 26. Mulai dibuka. Nanti saya yang baca satu ayat per ayat gitu. Kemudian nanti salah satu dari akhwat saya minta untuk membacakan artinya. Al-Baqarah ayat 26. Ya. Oke, saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Oke. Di ayat 26 ini ya, di dalam tafsirnya Quraisy Shihab, beliau mengutip bahwasanya Thohir, ulama besar atau mufassir besar di abad ini, Thohir Ibnu Ashur itu menyampaikan, sekilas kita tidak lihat hubungan antara ayat 26 ini dengan ayat sebelumnya gitu kan. Allah bercerita di ayat 25 itu kan, beritahukanlah kabar gembira ya kepada orang yang banyak beramal soleh, bahwasannya bagi mereka itu ada seperti ini, ada buah gitu kan. Kemudian di ayat ini kan, sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan gitu. Jadi tapi seandainya kita dalami lagi, kita tadabburi lagi, tidak mungkin tidak ada hubungan korelasi antara ayat dengan ayat. Pasti ilmu kita yang belum sampai ke situ ya. Setelah diperdalam lagi di dalam bukunya tersebut, beliau mengungkapkan bahwasanya ada korelasi memang antara ayat 26 dengan ayat 25 yang sebelumnya kan tadi Allah memberi
kepada orang kafir itu kan argumen ya untuk menantang. Bisa nggak orang kafir itu membuat perumpamaan satu surah saja atau satu ayat aja gitu kan? Nah, kemudian mereka tidak bisa pastinya kan. Walan taf'alu, udah Allah pastikan itu nggak akan bisa mereka membuat satu surah saja. Kemudian mereka orang kafir ini menantang dari segi bukan dari teksnya, dari segi isinya. Mereka sudah kalah dari segi tantangan Allah tadi terhadap teks. Tapi sekarang mereka mencari celah-celah sisi-sisi kelemahan yang mereka anggap itu lemah gitu ya. Nah, seperti dalam teksnya sama seperti zaman sekarang juga kita bisa lihat ya, banyak orang yang mengobrak-abrik isi di dalam Al-Quran itu, seperti tentang poligami gitu kan, isinya kan yang kayak dibongkar supaya menunjukkan sisi kelemahan Al-Quran. Nah, ini juga sudah pernah terjadi tantangan mereka itu kepada Nabi Muhammad gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak malu ya, tidak malu. Artinya Allah tuh nggak malu hanya membuat perumpamaan seperti nyamuk, katakanlah nyamuk, makhluk yang lebih hina daripada nyamuk ada nggak? Ya semacam itulah, nyamuk, lalat, kutu gitu kan, yang makhluk yang kecil dan kita anggap hina. Itu sebenarnya mempunyai hikmah. Jadi Allah nggak malu membuat perumpamaan binatang-binatang seperti itu. Bahkan katanya seperti ba'udah gitu kan, fama fawqaha, atau yang lebih rendah dari ba'udah, dari nyamuk, dari lalat, dari kutu tersebut gitu. Karena sesungguhnya setiap yang Allah ciptakan di dunia ini kita harus yakinkan bahwasanya itu adalah hak, artinya membawa hikmah. Pasti ada hikmahnya, nggak ada yang sia-sia ya kan. Kita tahu semua yang Allah ciptakan itu pasti penuh hikmah, tidak ada yang sia-sia. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang yang beriman, fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka itu mengetahui bahwasanya semua ciptaan Allah, walaupun sehina-hina yang kita anggap hina gitu kan, adalah hak, adalah benar, membawa hikmah dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang kafir, maka mereka akan mengatakan, apa maksudnya, mengapa Allah menciptakan makhluk seperti ini gitu. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan penciptaan Allah terhadap makhluk yang tadi seperti ba'udah ya gitu kan, banyak yang Allah sesatkan. Dari situ aja, dari satu substansi itu aja banyak yang bisa berpikiran sesat gitu. Dan banyak juga yang mendapat petunjuk. Ternyata setelah diteliti, banyak manfaat ketika Allah menciptakan katakanlah semut. Dari semut kita bisa belajar apa yang kita dapat dari semut pelajarannya. Gotong royong rupanya kan, gotong royong dalam semut itu kan baru-baru ini ditemukan hikmah ya, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari semut. Gotong royongnya itu nomor 1 luar biasa, ada yang merasa semut. Yang kedua lebah misalnya, lebah itu kan sama kecilnya juga kayak semut ya. Apa manfaatnya, ada nggak? Nah, sama-sama mereka bergotong royong juga untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ya kan. Terus apa lagi, di lebah itu ternyata tidak akan memakan sesuatu kecuali itu baik, seperti nektar bunga. Nektar bunga artinya itu sari mati bunga saja yang baik aja gitu. Dari situ kita belajar, ya Allah, ternyata kalau kita hanya memakan sesuatu yang baik, kita akan menghasilkan yang baik gitu kan. Banyak jadi hikmah-hikmah seperti yang kita anggap sepele atau kita anggap hina gitu kan. Oke, ayat selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Mohon dibaca.
yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan silaturahmi, dan beberapa kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Jadi kan ayat di akhir ayat 26 Allah menyebutkan yang demikian itu tidak ada yang disesatkan kecuali orang yang fasik. Kemudian dijelaskan Allah siapa itu orang fasik. Pernah dengar akhwat orang fasik? Orang fasik itu siapa? Orang fasik itu adalah orang Islam, maksudnya orang Islam, dia mengerjakan perintah Allah tetapi juga mengerjakan larangan Allah. Itu namanya fasik. Ya kebanyakan kita juga fasik ya, kadang masih mau untuk melakukan apa yang Allah larang. Dia mengerjakan, misalnya dia ustaz besar, dia ustaz, tapi larangan Allah juga dikerjakan. Dia juga merokok, dia juga berkata hal-hal yang gak pantas. Nah itu namanya fasik ya kan. Nah itu cirinya secara umum ya, tetapi Allah gambarkan cirinya secara khusus di sini. Konteksnya pada ayat ini ya, yaitu mereka yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu dibuat. Ya, perjanjian tadi, perjanjian bahwasanya seorang muslim itu harus berkata yang benar, berkata yang baik, kemudian apa lagi, tidak mencuri, tidak ini, tidak korupsi gitu kan. Itu kan namanya perjanjian kita dengan Allah kan. Kemudian kalau kita kembalikan di surah Al-A'raf itu ya, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari kamu ketika kamu pada waktu itu belum jadi, kita sebelum lahir, sebelum dunia ini diciptakan, kita kan sudah ada ya benih-benihnya seperti itu ya. Kemudian Allah mengambil janji dari kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita menjawab semuanya pada waktu itu ya, belum ada dunia ini. Apa kita jawab? Bala, ya Rob, kami menyaksikan, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Berarti kalau kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kita, yang lainnya itu adalah tidak berarti gitu kan. Artinya Allah yang dinomorsatukan, perjanjian kita dengan Allah itu akan kita pertanggungjawabkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Nah, ciri fasik yang kedua setelah tadi dia melanggar perjanjian tadi dengan Allah, apa-apa hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah dalam agama kita langgar gitu ya. Yang kedua, memutuskan apa yang telah Allah perintahkan untuk disambungkan. Artinya seperti memutus silaturahim. Allah suruh untuk disambungkan, kita yang putuskan. Allah suruh kita untuk apa misalnya belajar lah ya, belajar kan. Tapi kita dengan segala kegiatan aktivitas kita nggak mau, berarti kita memutuskan juga silaturahim kita antara diri kita dengan ilmu gitu ya, misal wa yufsiduna fil ard. Nah, ciri yang ketiga itu orang fasik itu selalu melakukan kerusakan di bumi. Kerusakan tuh bukan merusak alam aja akhwat ya, jadi merusak tuh banyak, merusak dari segi apa, sisi muamalahnya, hubungan kita dengan orang lain, sisi hubungan kita dengan alam itu juga merusak, hubungan kita dengan yang namanya rusak lah. Rusak itu adalah lawan dari sesuatu yang baik gitu ya. Kalau kita nggak berbuat baik, berarti kita di situ terdapat kategori merusak. Ya. Ulaika humul khasirun. Dan Allah pastikan ketiga sifat orang fasik ini yang tadi apa? Melanggar janji Allah, setelah janji itu kuat, kemudian memutuskan apa yang Allah suruh untuk menyambungnya, silaturahim terkhususnya ya, wa yufsiduna fil ard, dan selalu mengadakan kerusakan di bumi ini ya, termasuk ya itu apa namanya, menyebar fitnah, menggunjing, itu juga namanya wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Allah pastikan ciri-ciri ketiga ini semuanya termasuk orang-orang yang merugi. Ya, selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Titina? Nggak ada Ustaz ayat 28 di Google. Boleh di ini Qurannya. Nggak bisa pegang Quran. Oh ya. Lagi haid. Oh, Ukti Ayu aja lagi. Artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati?